Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Isbahna 'alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, tidak lain dan tidak bukan untuk mengawali hari kita, mengawali aktivitas kita, marilah kita senantiasa selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur lebih tinggi dari takwa. Karena dalam sebuah ayat, fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Takwa melahirkan syukur. Seakan-akan syukur itu lebih tinggi dari takwa. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, harapannya adalah menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Abdan syakura, pandai bersyukur. Yang mana sudah kita ketahui bersama, bersyukur tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, walaupun itu adalah salah satu rukun dari syukur. Rukun syukur yang pertama yaitu kita menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mencapai apa-apa yang kita cita-citakan, itu adalah karena Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah subuh ini, itu karena Allah. Semua ketaatan yang bisa kita lakukan, itu karena Allah mengizinkan kita untuk meraihnya. Bukan semata-mata karena kita ini adalah orang yang soleh, yang kuat imannya, tidak. Yang bisa menjadikan kita soleh, yang menguatkan iman kita, yang mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, itu adalah Allah. Ini rukun syukur yang pertama.
Syukur dengan hati, sadari dulu bahwa semua yang kita raih, yang kita bisa lakukan itu ke atas kehendak Allah. Jadi tidak boleh kita merasa ini atas usaha saya, ini atas jerih payah saya, ini karena saya, tidak, tetapi karena Allah. Tapi kalau kita belum meyakini atau menyadari bahwa ini adalah dari Allah, maka belum sempurna syukur kita, karena melewati rukun yang pertama dari syukur, yaitu adalah syukur dengan hati, menyadari dengan sebenar-benarnya ini semua bisa kita lakukan karena Allah. Kemudian beranjak ke syukur yang kedua, yaitu dengan ucapan Alhamdulillah, yang mana Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita sampai saat ini atau mungkin saat ini merasa mendapatkan banyak kebaikan, maka ucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetapi sebaliknya, kalau mungkin saat ini kita merasa ada sakit, merasa ada hal yang kurang enak, tetap kita ucapkan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Ya. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika kita sholat, mau kita itu banyak utang, mau kita itu lagi senang, mau kita itu lagi sehat ataupun sakit, sholat ya alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah tetap harus kita baca. Nggak ada kita, misalnya kita lagi nggak senang nih, lagi dapat ujian, pas sholat Al-Fatihahnya nggak dibaca, udahlah saya lagi dapat ujian ini, jadi sholatnya nggak usah pakai Al-Fatihah, ya nggak sah sholatnya. Nah, ini suatu isyarat sebenarnya, isyarat betul kita ini harus menjadi orang yang bersyukur. Ya, yang kedua yaitu adalah ucapan Alhamdulillah. Kemudian syukur yang ketiga yaitu menggunakan nikmat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semampu kita. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kita mampu sholat berjamaah ke masjid, ya sholat. Apa kriteria mampu itu? Ketika kita masih mendengar adzan. Karena dalam sebuah riwayat ada orang yang tidak bisa melihat, bertanya kepada Rasulullah SAW, ini tidak ada penuntun, bagaimana kalau saya sholat di rumah saja? Rasulullah memberikan ajaran kepadanya, apakah kau mendengar adzan? Ya, saya mendengar. Maka luar biasa, diperintahkannya tetap ke masjid. Ini untuk laki-laki. Tapi kalau ada yang perempuan mau ke masjid, tidak dilarang, silakan. Maka hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita tidak bisa sholat berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk berbaring dan seterusnya. Begitu juga mungkin yang saat ini saudara-saudari kita yang melaksanakan ibadah haji, bagi yang mampu, ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tapi kalau kita belum mampu, maka kita belum dikenakan kewajiban. Hadirin rahimakumullah, ini bersyukur. Maka jadilah kita orang-orang yang bersyukur, berusaha. Nasihat ini tidak hanya untuk hadirin sekalian, tetapi justru untuk diri saya pribadi juga. Karena luar biasa,
bersyukur ini bukan hal yang mudah. Kalau diucapkan ya mudah, tapi kalau diamalkan luar biasa, penuh tantangan yang harus kita lalui. Kalau kita pernah dengar Pak, cerita Nabi Ayub alaihi salam sama cerita Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka berdua ini ujiannya berbeda, tapi dua-duanya masuk surga. Dan di surga mereka nggak protes, ya, nggak saling protes. Jadi Nabi Ayub, sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang sudah kita sering dengarkan kisahnya, yaitu beliau ini mendapatkan ujian yang sangat berat. Awalnya beliau memiliki harta yang banyak, keturunan yang baik-baik, tapi diuji oleh Allah dengan sampai ke titik paling bawah. Yang tadinya dia memiliki anak, memiliki kekayaan, diambil oleh Allah. Anak-anaknya ini wafat semua, hartanya habis, sampai akhirnya beliau mendapatkan penyakit yang luar biasa. Yang penyakitnya itu tidak hanya dirinya, tetapi istrinya pun meninggalkannya. Bahkan masyarakat sekitarnya meminta agar Nabi Ayub pergi dari tempat itu. Itu luar biasa. Itu udah titik paling kayak mana itu. Bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah bisa kuat kita? Kalau di Jepang sana mungkin dia langsung harakiri deh, bunuh diri. Karena mereka punya paham seperti itu. Tapi kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun seberat itu, tapi beliau masih bertahan dari keimanannya. Dia tidak mau mengakhiri hidupnya, dan dia mulia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat juga Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana ujian dia tidak berupa seperti Nabi Ayub alaihi salam, tetapi beliau ujiannya kekayaan yang luar biasa. Kekayaannya ini bukan main-main. Jangankan manusia, jin pun tunduk kepadanya. Hewan-hewan pun tunduk kepadanya. Bisa dia atur itu. Tetapi luar biasa, ketika ada semut menyeberangi tempat pasukan dia jalan, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Bisa saja dia udah jalan aja udah. Tidak, tapi Nabi Sulaiman alaihi salam berhenti, pasukanku, ada semut yang mau lewat. Semut, bayangkan, semut disuruh lewat dulu. Orang terkaya yang luar biasa. Jadi ini luar biasa hikmah. Dua-duanya masuk surga. Nabi Ayub nggak protes sama Nabi Sulaiman. Enak betul kamu enak betul kamu Sulaiman masuk surga dengan kekayaan karena kamu bisa tawadhu. Saya masuk surga karena ujian berat ini. Nggak ada. Mereka tidak ada protes seperti itu. Ya, sama-sama mereka bahagia dan masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga itu illa qilan salaman salama. Semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berkata selamat, selamat, isinya selamat, udah senyuman, nggak ada sedihan lagi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ujian yang luar biasa lagi. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa lagi. Maka yang saat ini bapak, ibu-ibu yang mungkin lagi sakit, mungkin ada ujian yang sangat berat, ingatlah para nabi-nabi kita itu ujian lebih berat, sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang putus asa. Tidak boleh kita putus asa. Tidak boleh kita menyerah untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tetap kita jalankan, tetap kita lakukan yang terbaik, apapun takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena takdir tidak akan melulu kita sukai, pasti akan datang takdir yang tidak kita sukai. Maka kita kalau terjadi sesuatu ucapkan qadarullah ma'asyafa. Ya. Sudah jadi takdir Allah, qadarullah sudah. Itu sudah. Kembalikan kepada Allah. Dan yang menakdirkan itu bukan
manusia, tetapi yang menakdirkan itu adalah Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mustahil yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu memberikan ujian tanpa ada kebaikan di dalamnya. Itu pasti akan ada kebaikan. Dan biasanya kalau kita lagi kena masalah, doa itu semakin khusyuk. Mungkin kita sudah sering mengalami dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita dapat ujian yang berat, pasti doanya itu luar biasa, luar biasa itu khusyuk itu, bisa sampai nangis itu, bisa sampai nangis. Contohnya aja kayak saudara-saudara anak-anak kita yang lagi SMA sekarang mau lulusan kemarin, mungkin ada training ISK segala macam muhasabah, sampai nangis ujian karena mau menghadapi kelulusan. Ada yang mau tes masuk perguruan tinggi, gitu kan, berdoa tahajudnya kuat, puasanya. Karena ada ujian di situ. Tapi kalau nggak ada ujian, ya itu bagaimana kita bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Maka ketika kita diuji, tetaplah bersyukur kepada Allah karena Allah menghendaki kita untuk naik level dari derajat yang saat ini, naik ke level ini. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kita sama-sama dengar hadisnya, kita ini memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah. Dan kita tidak bisa sampai ke derajat itu dengan amal kita. Karena amal ini luar biasa, Pak. Untuk capai ke derajat dengan amal kita, ilmu kita sampai mana dulu. Tapi Allah paham, karena amal kita tidak bisa mencapai ke derajat itu, maka Allah berikan ujian kepada kita sehingga kita bisa sabar menghadapinya. Berkat atau wasilah sabar kita menghadapi ujian itu, kita sampai ke derajat itu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Jadi luar biasa. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, apapun itu, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita juga memperbanyak sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Salah satu caranya adalah kita banyak-banyak sholawat. Dan kalau kita mau paling dekat dengan Rasul, faman kana aktsarahum alayya, kata Rasul, faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Ya. Memperbanyak solawat. Kalau ada wasiat dari Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala, solawat yang paling afdal itu solawat Ibrahimiyah, Pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Fa insyaallah paling minimal 10 kali pagi hari dan sore hari itu akan mendapat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sudah masuk tanggal berapa kita ini, Pak? Tanggal 25 Mei ya, tanggal 25 Mei, artinya kita ini sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. 27 Dzulqa'dah ya. 27 Dzulqa'dah berarti kita ini insyaallah sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Jadi kita ini 3 bulan berturut-turut akan berada di bulan mulia. Kita ini dari Dzulqa'dah itu bulan haram. Nanti Dzulhijjah insyaallah bulan haram lagi. Ada umur yang panjang lagi bulan depan Al-Muharram. Ini mulia. Jadi 3 bulan ini kita berada di bulan-bulan yang mulia, yang mana keutamaannya ya, ganjaran daripada amal ibadah kita itu dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya.
maka memperbanyak kita amal apa yang kita mampu. Dan nanti di tanggal 1 Dzulhijjah itu perkiraan di tanggal 28 Pak ya, tanggal 28 29 Pak ya, 28 ya, 28 Mei itu kita masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kejar di 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ini kita akan sama-sama pelajari, dan ini sebenarnya bukan saya menggurui Pak ya, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Saya juga banyak mendapatkan materi ini dari para ulama kita ya, kemudian dibarengi dengan hadis-hadis yang insyaallah sahih yang bisa kita kuatkan sehingga kita beramal tidak dalam keadaan ragu-ragu. Keutamaan beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal 'ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab At-Ta'liqatul Hisan. Ini lengkap sekali, ini hadisnya betul-betul bisa jadi rujukan karena sahih. Jadi betul-betul 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amal yang banyak yang dicintai oleh Allah, bahkan melebihi jihad fi sabilillah, kecuali ada kecualinya. Tapi kecuali kalau orang yang berjihad itu berjihad dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia meninggal di medan peperangan, nah itu lebih besar amalnya. Tapi kalau dia hanya berjihad, maka bisa dikalahkan keutamaannya dengan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini juga berlandaskan dari surat Al-Fajr ayat 2. Wal fajri wa layalin 'ashr. Ya, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Jadi para ulama menafsirkan malam yang 10 ini, ada yang menafsirkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada pula yang menafsirkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Ada juga yang menafsirkan 10 hari pertama bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi ini banyak penafsiran para ulama. Tetapi dalam tafsir ini salah satunya ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi apa saja yang bisa kita amalkan, yang bisa kita amalkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, yang paling pertama yang sangat dianjurkan oleh para ulama adalah berpuasa. Ya, selain berpuasa sunnah ini keutamaannya sangat banyak Pak ya. Yang paling pertama kita akan masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian kalau kita berpuasa 1 hari kita puasa, maka wajah kita akan dijauhi 70 tahun dari neraka ya. Dan kemudian kalau tepat di 10 Dzulhijjah ini tambah lagi keutamaannya. Ada tingkatan yang bisa kita amalkan dalam puasa ini. Yang paling tinggi tingkatannya itu adalah kita berpuasa dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9
Dzulhijjah. Ini yang paling utama. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya atau Ramadan ya kita kenal dengan itu. Kemudian dipraktekkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian para ulama juga yang mempraktekkan, yaitu Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah. Ini berpuasa dia dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi keutamaannya yang paling tinggi, yang paling bagus puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Artinya dari tanggal 29-nya Pak ya, 28 itu kita sahurnya, tanggal 28 itu sahurnya, 29 kita puasa sampai ke tanggal 5 Juni ya. Itu kita puasa, kita niatkan berpuasa 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana kalau kita mungkin tidak mampu sebanyak itu ya. Tapi kalau orang yang mau mencapai keutamaan ini tidak dianggap banyak Pak. Karena 30 hari aja kan kita bisa, masa 10 hari ini nggak bisa gitu. Tapi kalau tidak bisa, maka ada pilihan yang kedua. Mungkin ini yang bisa kita amalkan, kebanyakan dari kita, mungkin saya pribadi juga mungkin bisa ke sini ya. Yang kedua ini, kalau bapak-bapak yang sudah biasa, insya Allah ringan lah untuk berpuasa sunnah. Jadi kalau kita yang masih belajar atau masih mengawali berpuasa sunnah, bisa ambil yang kedua, yaitu ambil di tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya tanggal 4 Juni sama tanggal 5 Juni, karena tanggal 6 itu sudah hari raya Kurban Pak ya kita. Itu tanggal 8 Dzulhijjah itu adalah puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah. Tanggal 9-nya itu adalah puasa Arafah. Enggak bisa juga paling minimal di tanggal 9-nya saja. Ini yang sangat rugi kalau kita tinggalkan. Karena keutamaannya puasa Arafah, puasa sunnah hari Arafah ini, kalau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang berangkat haji saat ini, Pak Haji ya, saat itu dia lagi wukuf ya, lagi wukuf Haji ya, lagi wukuf di padang Arafah. Di situ menangis Pak ya, menangis mendengar khutbah, katanya itu kabarnya, karena saya belum haji. Mudah-mudahan kabarnya seperti itu. Jadi mendengar khutbah di padang Arafah itu sampai nangis katanya, sampai malah ada waktu itu saya dengar ceramah haji itu, mustahil orang sekeras apapun orang itu kalau udah di Arafah itu pasti nangis. Itu jadi saudara-saudara kita yang saat ini sedang berangkat haji, kita doakan mudah-mudahan jadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Kita yang belum bisa berangkat haji, kita puasa Arafah. Nah, ini di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau kita tidak bisa 9 hari, ambil yang 2 hari, 8 sama 9. Gak bisa juga ambil paling minimal di tanggal 9. Apa keutamaan dari puasa Arafah itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah." Puasa di hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah ya kata Rasul, Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi dosa setahun yang lalu sama setahun yang akan datang, belum berbuat dosanya kita diampuni ya Allah. Jadi puasa Arafah ini jangan sampai kita lewati. Tapi menurut para ulama, dosa di sini adalah dosa yang kecil, dosa kecil. Tapi kalau dosa yang besar harus bertaubat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi dosa-dosa yang kecil yang akan datang mungkin akan kita lakukan, karena manusia ini kan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam ini, anak cucu Adam, semuanya pasti akan punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya salah ada mereka yang bertaubat. Ini menggunakan kata khata, bukan dzambun. Tapi khata ini pasti, dipastikan punya salah kecil itu pasti manusia ini. Dengan cara kita puasa Arafah, Pak, insya Allah dosa-dosa kecil kita itu yang akan datang akan diampuni.
yang sebelumnya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kita wudhu pun itu Pak, itu akan berguguran dosa-dosa kita. Kita bersalaman dengan saudara kita. Ya, saya salaman dengan Pak Haji ya, Pak Haji Murdiman salaman, saya dengan Pak Haji Hud atau Pak Kodri atau Pak Joni, sama abik saya salaman sama bapak-bapak semua, Pak Haji Khalid. Kalau saya salaman, kita bersalaman itu berguguran dosa-dosa kita. Jadi banyak sekali cara-cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Salah satunya kita berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini. Ini yang pertama, amalan yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua yang bisa kita maksimalkan adalah takbir dan zikir. Ternyata yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu, ya, alhamdulillah. Nah, ini ternyata sudah boleh kita kumandangkan dari tanggal 1-nya. Tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah mulai kita kumandangkan. Batasnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kalau sudah maghrib di tanggal 13 itu sudah nggak bisa karena sudah masuk tanggal 14. Jadi hari tasyrik. Nah, sebenarnya itu. Tapi ini masuk ke takbir mutlak, takbir yang tidak ditentukan waktunya. Ini para sahabat itu di pasar-pasar, di rumah-rumah mereka itu mereka takbiran. Tapi kalau sekarang kan mungkin kaget nanti orang udah takbiran padahal belum masuk lebaran gitu kan. Karena kan umumnya kalau sekarang ini takbiran itu kan pas sudah masuk waktu Idul Adha ya. Paling kita malam tanggal 6 itu sudah baru kita takbiran maghribnya Bu ya. Sebenarnya itu sudah masuk ke takbir muqayyad ya, takbir muqayyad yang sudah ditentukan waktunya. Tapi ada takbir mutlak yang disunahkan di 10 hari awal pertama Dzulhijjah. Ya paling minimal kita di rumah-rumah kita. Kalau kita ada anak, ya kita ajak mereka untuk menyenandungkan takbiran itu. Gak apa-apa, sudah mulai kita takbiran dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita yang satu paham dengan kita, yang sudah ngaji, yang sudah belajar kajian ini, gak apa-apa. Tapi tidak menggunakan pengeras suara, nanti jadi polemik, ya nanti dengar dengan yang lain gitu kan. Jadi rumah-rumah kita gak apa-apa. Jadi kalau kita sudah paham semua, ya ini sebenarnya disunahkan di 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Ini dari landasannya dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ya. Jadi Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah salat sunnah. Jadi kalau zaman dulu kalau ada orang takbiran dan orang itu adalah orang berilmu, mereka nggak nanya lagi Pak, langsung ikut aja mereka, langsung ikut saja. Ini contohnya ini Ibnu Umar sama Abu Hurairah ini ke pasar terus dia takbiran, Allahu Akbar, yang lain langsung ikut aja gitu. Karena yang bertakbir ini orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Pasti ada keutamaan, ikut mereka. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kita ya di rumah-rumah kita saja dulu. Kita mulai dengan anak-anak kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menunaikan haji dan umroh. Ya ini untuk saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan haji dan umroh di tanah suci Mekah dan Madinah Munawwarah, itu kita ucapkan selamat kepada bapak-bapak juga, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang mana sudah melaksanakan ibadah haji, maka sudah luar biasa banyak keutamaan yang sudah bapak-bapak dapatkan. Karena dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur
tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, tetapi dia memang pantas untuk masuk surga. Jadi bukan hanya diampuni dosanya, Pak. Orang yang sudah haji itu, dia sudah dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya selamat Bapak, Ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, karena sudah dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan usaha kita. Yang paling tidak kita buka dulu tabungan haji kita di tempat-tempat yang memfasilitasi itu. Ya, sebulan kita isi 100.000, 200.000 semampu kita. Allah tidak melihat hasilnya, tapi melihat daripada kesungguhan kita. Kita buka dulu. Bagaimana sering kita sudah lihat banyak keajaiban ya, orang-orang yang kita sangka tidak akan mungkin berangkat haji. Di tetangga saya Tanjung Senang itu, waduh nggak mungkin ini berangkat haji. Berangkat haji beliau. Bagaimana caranya? Karena ayahnya meninggal dunia, terus dia bisa menggantikan ayahnya. Ternyata bisa itu Pak ya, diwariskan seperti itu. Berangkat beliau. Jadi dilihat dari. Tapi kalau misalnya kita duluan dipanggil oleh Allah, Pak, insya Allah kita sudah tercatat karena kita sudah bersungguh-sungguh, sudah buka tabungan haji, kita sudah berdoa terus kepada Allah. Tapi kita belum ditakdirkan. Nah, sampai ajal kita dipanggil oleh Allah, belum sempat kita melakukan haji, tapi kita sudah ada tabungan haji, sudah ada kesungguhan di situ. Allah melihat kesungguhan kita. Berlakulah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita sudah meniatkan sesuatu maka kita akan dapatkan itu. Allah akan mencatat niat kebaikan. Kalau kita sudah niat, dicatat kebaikan itu, walaupun belum kita lakukan. Tapi kalau dosa, baru niat belum dicatat, tapi kalau dilakukan baru dicatat. Dan itu pun satu. Ya, satu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati falahu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi 10 ya dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau perbuatan dosa, perbuatan salah itu dicatat satu. Jadi rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Pintu surga saja lebih banyak dari pintu neraka. Pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Jadi lebih banyaklah peluang kita masuk ke dalam surga daripada peluang masuk ke dalam neraka. Kalau kita taat kepada Allah dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berniat dan melakukan kebaikan dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya, berkurban. Berkurban merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali hadisnya dan ayat-ayat Quran. Salah satunya yang biasa kita dengar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi kita ini sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur? Itu salah satunya adalah kita dirikan sholat dan juga berkurbanlah. Tidak bisa dengan sapi ya dengan kambing. Kalau kemarin saya sedikit survei dengan teman saya itu di Tanjung Senang, itu ada yang paling kecil itu, yang paling murah itu sekarang kambing itu 2.300.000 Pak. 2.300.000 rupiah kita sudah bisa berkurban ya dengan seekor kambing. Kalau domba belum tahu, mungkin lebih murah lagi kan. Sapi pun begitu. Kalau misalnya kita tidak bisa sapi yang limosin ya, sapi yang Bali aja nggak apa-apa, yang sudah cukup umurnya gitu ya, itu bisa dikurbankan. Jadi bukan dilihat dari darah atau dagingnya, tetapi ketakwaan kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37. Ya, bapak-bapak yang sudah masuk di situ selamat, sudah ada 1 sapi, dan sapi yang kedua masih kurang 4 peserta lagi. Bapak-bapak yang masih mau ikut dipersilahkan. Ya. Kemudian yang terakhir ya, yaitu adalah yang bisa kita amalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu istighfar yang paling bagus adalah waktu sahur atau waktu menjelang adzan subuh itu. Memperbanyak kita istighfar kepada Allah. Ya, beristighfar
Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah riwayat ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu ia mengatakan, ay Rabbi firli dzambi, wahai Rabb ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu ia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya. Terus hadis ini sampai panjang, berulang kali dia berbuat dosa, minta ampun lagi, berbuat dosa, minta ampun lagi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyatakan, beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita ini pasti berbuat dosa, istighfar lagi, berbuat dosa, istighfar lagi. Dengan begitu kita akan diampuni oleh Allah. Ya, bahkan kita habis sholat saja beristighfar, baru melakukan kebaikan. Rasulullah SAW saja mencontohkan paling minimal sehari itu 70 sampai 100 kali kita beristighfar. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah berniat berkurban nanti di tanggal 1 itu jangan lagi bercukur rambut Pak ya. Kalau mau cukur ya sekarang inilah mau cukur. Belum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi kalau mau cukur rambut, potong kuku ya, mencukur rambut kita itu kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, usahakan jangan kita lakukan sampai hewan kurban kita disembelih. Jadi hikmahnya apa? Agar semua anggota tubuh kita ini menyaksikan ya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak yang sudah terdaftar berkurban, yang sudah berniat kurban, baik itu sapi maupun kambing untuk hewan yang dikurbankannya, itu jangan mencukur rambut dan memotong kuku dulu dari tanggal 1. Tapi kalau sekarang masih boleh karena belum masuk tanggal 1. Ya. Jadi ini untuk tambahannya, ini salah satu yang bisa kita amalkan bagi kita yang berkurban. Nah, seperti itu. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memudahkan kita untuk terus beramal, terutama di hari-hari yang dimuliakan Allah ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi orang yang beramal, tetapi kita orang yang beramal dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama menyempurnakannya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa nahnu nata'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.